Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Anak-anakku sekalian, kali ini PJJ Bahasa Inggris kelas 71 sampai dengan kelas 74. Untuk KD 3.6 dan 4.6 untuk pertemuan keempat. Semester genap Kamis 25 Februari 2021 SMP Negeri 128 Jakarta. Baik, anak-anakku sekalian, tentu saja sebelum kita belajar harus tahu tujuannya belajar hari ini itu untuk apa. Tentu saja dalam KD ini ada 4 pertemuan dan kali ini adalah pertemuan keempat. Habis pemberian materi pertemuan keempat ini tentunya Bapak sudah saya sampaikan, Bapak sudah sampaikan bahwa setelah selesai nanti ulangan harian yang kedua. Nah untuk itu marilah kita coba lihat tentang tujuan pembelajaran hari ini. 1. Memahami fungsi sosial dari ungkapan untuk memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, dan benda. Yang kedua, membuat teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda dengan fungsi sosial. Yang ketiga, memahami unsur kebahasaan teks dengan kalimat deklaratif atau pernyataan, interogatif atau pertanyaan, simple present tense. Nah, ini merupakan kata kunci yang harus kita perhatikan betul untuk pembelajaran kali ini, yaitu kita telah pelajari pertemuan yang pertama, kedua, yaitu tentang professional atau the job of the people. Nah, pertemuan yang ketiga dan keempat adalah habitual people action. Selanjutnya, kegiatan inti, the core action. Tentu saja di sini kalian dituntut untuk mengaplikasi asking and answer about the other people habits. Tentu saja di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sudah kita coba adanya tugas-tugas yang terkait dengan asking and answer about the other people. Sehingga hari ini atau pertemuan keempat ini tentunya kalian tidak bingung lagi. Untuk lebih jelas lagi tentunya mari kita lanjutkan poin berikutnya. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, we should know about the kalimat simple present. Fungsi kalimat simple present, the function of the simple present. Number 1, untuk menyatakan rutinitas. Untuk menyatakan rutinitas atau habitual. Nah, disinilah kata kunci yang harus kamu perhatikan. Yang dipelajari di kegiatan atau pertemuan yang keempat dari KD 3.6, 4.6. Yang kedua, untuk menyatakan fakta, kebenaran, contohnya fire is hot. Ya, di sini fire tidak mungkin cool ya. Jadi hot. Jadi ini adalah fakta nyata. 3, untuk menyatakan perintah imperatif. Example, be careful. Maybe you make the sentence complete sentence. So, please be careful on the street with you or with your partner. Say, okay. Close the door. Maybe you want that your partner should close the door. Please close the door. Thank you. Ya, yeah. Itu adalah untuk menyatakan perintah atau imperatif. Adalah ini ada juga simple present. Apa ditunjukkan di mana itu? Karena di situ ada
Be careful. Be-nya itu kata kerja satu. Lose. Nah, verb satunya itu yang menyatakan simple present. Nah, seperti yang di atas tadi nomor 2, fire is hot. Di mana pernyataan simple present-nya? Is-nya itu yang menunjukkan fire is hot. Ya. Selanjutnya yang keempat, untuk menyatakan rencana dalam waktu dekat. Example, the party starts soon. The party starts soon. Nah, ini menyatakan rencana yang akan terjadi secepat mungkin dari sekarang. Nah, untuk itu di situ apa yang menunjukkan simple present dari pernyataan nomor 4 ini atau contoh kalimat nomor 4, yaitu starts-nya. Karena the party itu termasuk adalah single. The noun itu single. Tidak hanya it aja, the party boleh dinyatakan sebagai single, subjek single. Oke. Makanya startnya harus ada S-nya. Soon ada secepatnya. Oke, baik. Selanjutnya yang berikutnya adalah simple present tense terkait dengan rumusnya. Kalian tentunya tidak bisa membuat kalimat yang sembarangan. Di sana udah ada aturannya. The function of the sentence namanya. Kaitannya dengan itu adalah ada subjek, ada time channel, ada verb, ada objek, bahkan ada keterangan adverb. Di sini kurang tuh, nggak apa-apa. Tapi yang jelas intinya adalah subjek, predikat, atau verb, objek. Oke, barangkali selama ini kalian masih bingung dengan adanya subjek. Subjek itu apa? Ya, subjek tentunya pokok kalimat. Isinya apa? Ya, isinya tentunya yang bisa duduk di situ adalah kata benda, orang, dan mungkin binatang. Nah, untuk itu di sini Bapak sampaikan adanya penjelasan yang mungkin barangkali bisa mempermudah pemahaman kalian. The example, subjek, subjek tunggal atau single subjek. There are she, he, it, John. Jadi nama orang itu adalah bisa menjadi subjek. Ada John, ada Ronnie, Johnny. Nah, itu untuk nama binatang pun bisa juga sebagai posisi sebagai subjek. Oke, itu subjek tunggal yang nantinya tentunya harus digabungkan dengan kata kerja yang mana kalau tunggal itu. Selanjutnya ada subjek jamak atau plural subjek, yaitu you, we, they. Some students. Some menyatakan banyak, student adalah menyatakan pelajar. Lalu diakhiri dengan ada s itu, maka di situ menunjukkan jamak. Masih banyak lagi bicara tentang subjek jamak, ya. Bisa diawali dengan many, bisa diawali dengan some, bisa diawali dengan all students, ya. Many students, ya, dan sebagainya. Lalu yang tunggal tadi juga sebetulnya tidak hanya itu aja. Kalau much money tunggal tetap, ya. Much water tunggal juga. Maka keterkaitan dengan time signal-nya yaitu always, usually, often, sometime, every, itu nggak ada pengaruhnya. Pengaruhnya adalah adanya subjek tunggal dan jamak adalah di verb. Makanya di situ ada verb 1 digunakan untuk merangkai kalimat yang subjeknya jamak. Kalau verb 1 dengan S digunakan untuk merangkai kalimat yang subjeknya adalah tunggal. Maka he goes nggak bisa, he go nggak bisa. He watches, ya. He studies nggak bisa. They studies nggak bisa, sekali lagi, ya. Jadi harus paham betul nih, karena tadi di tujuan pembelajaran kamu should master the simple present tense. The simple present tense, positive sentence, negative sentence, and
interrogative sentence of the simple present tense. Next, I want to explain about them. Berikutnya contohnya sudah saya pampangkan. He usually washes his clothes. He usually washes. Washes-nya ada es-nya, ya. She gets up at 5 p.m. every day. Ya, di situ ternyata juga masih merupakan single subject. Berikutnya, number 3. They play football in the yard every afternoon. Di situ time signalnya itu every. Kalau yang lain itu usually. Kalau yang nomor 2 every day. Nah, itu time signalnya. Nah, yang harus kamu pahami juga, Mina, tolong concern kepada tanda panah verb. Di situ kata go yang diakhiri dengan huruf O, maka ditambahkan ES. Watch yang diakhiri dengan CH, maka diakhiri dengan ES. Wash diakhiri dengan SHES. Study diakhiri dengan Y, maka penambah IES. Fix di X yaitu ditambah ES. Kiss berakhir dengan S double maka ditambah dengan ES. Oke, baik. Tentu saja di kotak yang terakhir kamu lihat bahwa kata kerja itu tentunya tidak hanya satu jenis, ternyata di situ ada 4 yang saya sajikan. Sebetulnya masih ada lagi yaitu verb ing. Kebetulan di sini hanya Bapak berikan 4, yaitu verb 1 go, do, have. Verb 2 when, go jadi when, do jadi did, have jadi had. Verb 3 go, when, gone. Go, when, gone, whose. Nah, harus paham nih. Do, did, don't, does. Have, had, has. Tentu saja tidak sesimpel ini. Untuk membahas tentang verb 1, verb 2, verb 3, and verb s or verb in, tentu saja masih banyak yang harus dihafal. Tapi karena kita membahas simple present, kita belum perlu menganalisa secara detail. Baik, selanjutnya kita juga perlu tahu adanya simple present tense kalimat negatif. Tadi kalimat positif. Sekarang ini kalimat negatif. Rumusnya tentunya yaitu subjek, auxiliary, not, time channel, verb, verb 1S, object, and maybe for the adverb. Nah, kamu tahu di situ yang dipakai sementara yang dijelaskan atau yang Bapak jelaskan adalah does and do. Sebetulnya ini auxiliary banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ini tapi Bapak hanya memberikan sampel yaitu to do. Ada auxiliary to have yang isinya adalah has, have, had. Ada to be yang isinya adalah is, are, were, was. Nah, di sini tentunya kaitannya dengan subjek tentu saja. Karena ini membahas tentang simple present, cukup to do aja. Example, I don't always go to school on time. Jadi di situ don't karena negatif. I sebagai subjek, I sebetulnya satu tapi di situ masuk dalam kriteria subjek jamak. Maksudnya penggunaan auxiliary-nya adalah sama seperti subjek jamak. Nah, selanjutnya number 2. He doesn't study English well every day. Sekali lagi, maaf diperhatikan. Setelah kata kerja, kata auxiliary doesn't, kata auxiliary doesn't. Sekali lagi di situ harus diikuti kata kerja satu. Maaf, nggak ada kata kerja satu S-nya. Jadi kata kerja satu. Nggak boleh I don't always goes. Nggak boleh.
He doesn't studies. Nggak boleh. Oke, tentu saja mudah-mudahan cukup paham. Selanjutnya ada simple present tense, yaitu dalam bentuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Tentu saja rumusnya beda dengan positif atau negative sentence yang telah saya jelaskan di atas. Oke, coba dilihat. Auxiliary. Oh iya, barangkali dari tadi auxiliary itu apa gitu. Auxiliary adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Kalau kita membahas tentang jenis kata, ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata bilangan, ada kata ganti, ada kata seru, ada kata penghubung, dan sebagainya. Nah, di sini ada kata kerja bantu, namanya auxiliary. Yang tadi ada berapa coba? Ingat, auxiliary ada to do, ada to be, ada to have, ada model auxiliary yang antara lain adalah can, will, shall, must, dan sebagainya. Tapi kita cukup membahas ini saja dulu. Lanjut. Oke, the auxiliary plus subject plus not, time channel, and verb and object. And stop sentence over is the question channel. Okay, the example, do you not always go to school on time? Nah, tentu saja auxiliary-nya di depan. Ini namanya yes no question, ya. Yes no question. Nanti kita bahas juga tentang terkait adanya jenis pertanyaan. And then number 2, does she study English well every day? Nah, tentu saja karena si maka diawali das. Karena you sebagai subjek jamak maka diawali do. Baik, saya kira cukup jelas dan kita lanjutkan. Oke, tadi kita sudah bacakan tujuan dari pembelajaran kali ini terkait the habitual people. Maka di sana tadi ada kata kunci asking and giving. Asking and giving or answer the question about the habitual of the people. Yang kemarin asking and answer the professional of the people, animal, and noun or thing. Nah, sekarang kita pelajari yaitu terkait dengan adanya the question word. Nah, ini tentunya pertemuan yang ketiga kemarin sudah saya berikan videonya terkait dengan many kind of the question word that I know that for the majority student can do task of correlated with the question word. Saya tahu bahwa kalian semua mayoritas sudah pada tahu, tapi memang ada beberapa yang nampaknya masih bingung. Untuk itu mohon untuk pesan kepada permasalahan materi kali ini karena habis ini adalah ulangan. Oke, selanjutnya saya jabarkan. Oke, kind of the question word in English. Oke, what? Ini tentunya adalah apa untuk menanyakan suatu benda. What is that? What is your father? Berarti profesional ya. What is your father? What does she do? Apa yang dikerjakan ya kan? What does she do in his or her room? Nah, tentu saja ini adalah menanyakan pekerjaan juga ya. Oke, and then who? Siapa sebagai subjek? Who is in front of the office there? Nah, ini tentunya subjek yang ditanya. Jadi makanya who. Jadi who ini adalah subjeknya. Maka jawabnya misalnya Johnny is in
from of the office day. Nah, itu jawabnya. Which, yang mana? Yang mana untuk menanyakan benda ya. Ya, yang mana adalah untuk menanyakan benda. Di sini ada which do you want about the kind of the bicycle there? Apa yang diinginkan yang mana? Mungkin ini jenisnya ya. I like this one. Nah, saya suka yang ini. Yang mana? Oke. When? Kapan? Tentu saja ini sudah sering kita gunakan, kita aplikasi sehingga saya kira gampang ya. When do you study in the afternoon? Berarti menanyakan waktu, di situ tak pertanyaannya spesifik. Spesifik berarti mungkin tentang jamnya, detailnya. Gitu. Where? Di mana? Where? Di mana nih? Where do you live? Tentunya kamu tinggal di mana? Dijawab, I live ya. Nah, kalau di situ you, I live. Tapi kalau where does she live? Di mana dia? Maka dia akan jawabnya kan she lives. Ada S-nya ya. Ada S-nya in Jakarta. Oke. Whose? Milik siapa? Whose tentunya adalah ini juga pertanyaan yang terkait dengan benda miliknya. Jadi whose car? Whose car? Whose car in the showroom there? Whose car in the showroom there? Or whose red car? Whose red car is there? Juga boleh. Ya, jadi mobil merah itu milik siapa? Whom? Siapa sebagai objek? Kalau ini whose tadi seakan-akan sebagai subjek tapi disertai benda ya. Kalau ini whom adalah sebagai objek. Contohnya do you go whom do you go to Jakarta with? Whom do you live in Jakarta with? Dengan siapa? Nah, maka jawabnya I live in Jakarta with my father and mother. Kalau pakai si misalnya, whom does she live in Jakarta with? Maka jawabnya she lives. Ada S-nya ya. Nah, live with her mother and her father. Oke. Why? Untuk mengapa? Untuk menanyakan sebab akibat. Tentunya ini adalah hal yang terkait dengan ada penyebabnya, ada akibatnya. Why do you like your style? Your friend's style? Your friend car? Nah, why? Maka akan dijawab oleh because I or my hobby is the same with my friend. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. How? Bagaimana? Bagaimana dalam untuk menanyakan keadaan biasanya? How about your friend? How about your friend? Maka jawabnya ada, my friend is okay. My friend is okay. How about you? I am okay. I am enjoy. I am not bad. I am very good. And then how long? Untuk menanyakan seberapa panjang sesuatu. Ya, seberapa panjang? How long time? How long time do you join the Zoom English learning now? Maka jawabnya akan terjadi adalah I join the meeting English learning 40 minutes. Oke, how far? Seberapa jauh jarak? Maka dari itu di sini jarak hubungannya dengan
How far? Jauh, jarak. How far do you live from here? Berapa jauh kamu tinggal? Dari sini berapa jauh kamu tinggal? Maka jawabnya akan terjadi I live 5 kilometer from here. Ya. How high? Seberapa tinggi? How high? Ya. How high the mountain? How high is the Semeru mountain? Maka jawabnya adalah it is boleh Semeru mountain is 2000 100 kilometer. Berikutnya how tall? Seberapa tinggi? How tall is magician of the favorite boxing of all people in the world? Jawabnya tentunya magician is 190 centimeter. How many? How many ini tentunya kata pertanyaan many ini menanyakan benda yang bisa dihitung. Contohnya mobil, car, bicycle, motorcycle, room, and so on. Itu semua bisa dihitung. Maka how many room do you have? Berapa rumah yang kamu memiliki berapa rumah? Maka I have 5 rooms. Roomnya ada S-nya. Oke, how much? Ini menanyakan benda yang tidak bisa dihitung. Karena much. Maka how much? How much water do you need every day? Berapa banyak kamu air yang kamu butuhkan dalam tiap hari? Maka jawabnya I need 1 gallon to drink for the every day. Ya. How short? Seberapa pendek? How short your sister? How short is your sister? Maka my sister is 50 centimeter. Oke, saya kira cukup paham dan hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja ini sudah kalian coba dikerjakan dalam tugas-tugas. Oke, selanjutnya adverb of time. Adverb of time or adverb of frequency or time channel. Di sini tadi sudah Bapak tegaskan bahwa habitual biasanya menggunakan always, usually, always selalu berarti 100%. Usually biasanya 90%. Normally, generally, umumnya 80%. Often, frequently, sering 70%. Sometimes 50, kadang-kadang. Occasionally, sekali-sekali 30%. Seldom, jarang 10%. Rarely, hampir tidak pernah 5%. Never, ever. Never, tidak pernah. Ever, pernah. Berarti sesekali pernah ya, ever. Oke, jadi ini adalah time signal about the present, simple present. Biasanya menggunakan always, usually, often, and sometime. Kalau yang kesininya kok jarang ya, jarang kepake. Oke, lanjut. Kind of the question sentence. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan. Macam-macam kalimat pertanyaan. Tadi udah kita lihat di atas, yaitu number 1, yes or no question. Yes or no question. Jadi ini pertanyaan tadi apa coba cirinya? Pertanyaan yang diawali dengan auxiliary. Do you like motorcycle? Maka jawabnya yes, I like
motorcycle. Kalau dijawab no, no, I don't like motorcycle. Nah, berikutnya number 2 dengan by the question word. Jadi tadi di atas baru saja ini kita pelajari nih by the question word. Pertanyaan yang diawali dengan kata-kata tanya. Ada berapa poin tadi? 15 kalau nggak salah atau lebih. Sehingga lebih paham dengan kata kunci yang dimuat dalam tujuan pembelajaran kali ini. Selanjutnya yang ketiga, the question tag. Nah, question tag ini adalah pertanyaan singkat. Pertanyaan singkat yang diawali dengan pernyataan negatif atau positif. Nah, nanti kita jelaskan lebih jelas. Berikutnya yang keempat, by intonation question. Jadi pernyataan yang positif tapi diakhiri dengan intonasi yang tinggi. Sehingga diakhiri juga dengan tanda tanya. Nah, itu adalah intonation question. Jadi ada 4 jenis pertanyaan yang terkait dianggap bisa menjadi bentuk kalimat pertanyaan. Cukup jelas ya. Berikutnya, baik penjelasan rumus yes or no questions. Di situ rumusnya adalah the formulas of the yes or no question is auxiliary, subject, verb, object, adverb. Contoh, do you always have your mother before go to school? Does she usually jogging every day? Have you ever gone to New York? Has she seen Barack Obama? Should you do the English homework today? Is it on the Java Sea Indonesia this time? Nah, is it-nya mungkin ini adalah kapal Cina itu ya, kapal Cina yang masih di laut Indonesia ya, bisa terjadi. Nah, itu adalah yes no question. Coba dilihat. Di awal kalimat itu yang nomor pertama adalah do. Yang kedua does. Tadi adalah saya katakan itu ada auxiliary to do. Auxiliary to do apa lagi? Ada did. Kebetulan ini simple present yang disajikan do dan does. Paham ya? Selanjutnya ada have you ever, has she seen, has dan have. Itu adalah auxiliary to have. Masih ada lagi satu lagi yaitu has. Has, have, had. Had-nya untuk bentuk lampau. Oke. Berikutnya ada should, ada can, ada must, ada will. Itu adalah model auxiliary. Maka should you do the English homework today? Haruskah? Maka kalau kamu jawab bisa terjadi yes, I should do the English homework today. Kalau no, no, I don't do the English homework today. Nah, selanjutnya yang terakhir, is it on the Java Sea? Is it, is, ada are, ada be, ada was, ada were. Itu namanya to be. Kebetulan di sini yang dipakai adalah is karena kita membahas adanya simple present tense. Cukup jelas ya. Oke, berikutnya akan lebih jelas lagi yaitu rumus kalimat tanya dengan kata tanya. Nah, ini rumus kalimat tanya dengan kata tanya. Jadi sudah dibahas juga ini sebetulnya. Maka dari itu ini saya lewati saja ya. Selanjutnya yaitu rumus pernyataan the text questions. Kalimat positif atau negatif ditambah auxiliary, subjek, dan sebagainya. Example, your friend does the exercise homework. Maka di situ question tag-nya adalah doesn't he? Karena di situ adalah pakai does, maka pakai aja kebalikan does-nya jadi pakai doesn't he. Doesn't he ya. Berikutnya number 2.
You should make the description of animal. Shouldn't you? Nah, auxiliary-nya dipakai aja. Karena auxiliary yang di kalimat pernyataan positif should, maka question tag-nya adalah jadi shouldn't you. Oke, saya kira lebih jelas. Number 3, you have invited me to eat some barbecue at your house, haven't you? Maka ada auxiliary to have invited, jadi haven't you. Oke, yang artinya bukankah begitu? Ya, haruskah seperti itu? She is asking me about the English daily test. Isn't she? Nah, di situ is-nya adalah dilawankan dengan isn't she. Cukup jelas saya kira jenis pertanyaan yang terkait dengan question tag. Selanjutnya, rumus kalimat tanya dengan intonasi. The intonation, by intonation of the question sentence. Kata pernyataan kalimat positif yang diakhiri dengan intonasi yang tinggi atau penegasan yang diakhiri tanda tanya. Example. Number 1, you can speak English. Nah, harusnya can you speak English? You like studying by video online? Ya, harusnya itu you can speak English itu jadinya you be able to speak English. Nah, gitu. Can-nya itu diubah jadi you be able to speak English. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau pakai sebenarnya harusnya can you speak English? Oke. Berikutnya ada kata watch. Watch saja udah menyatakan pertanyaan. Nah, maka dari itu ini ada intonasinya tinggi. Why not? Kenapa tidak? Nah, ini tentunya juga intonasinya tinggi menyatakan pertanyaan yang telah kita pelajari. Tentunya ada 4 tadi, sehingga saya kira lebih jelas tentang pemahaman kalimat tanya. Baik, berikutnya saya kira jelas apa yang telah Bapak sampaikan, sehingga nanti bisa dianalisis sembari untuk menyikapi adanya soal-soal ulangan. Mohon maaf karena ini tentunya ulangan, takutnya nanti benturan dengan jadwal materi PJJ dengan jam kedua. Maka dari itu Bapak memberi kelonggaran, sesuaikan dengan pembelajaran yang kedua. Jadi Bapak tunggu jawabannya boleh sampai malam. Nah, tolong harapan Bapak jangan sampai remedial. Udah Bapak sajikan konsep-konsep yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sajikan dalam penilaian harian kedua. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang remedial. Terima kasih. Thank you very much. Good luck to you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.